Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'il mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa manawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amattana bi asrarihi fit daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ja'far al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Wa an Ja'far Shadiq yang sering kita sampaikan bahwa beliau ini cucu Rasulullah yang ke-6, Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidah Fatimah bin Sayyidina Husain dulu, terus binti Sayyidah Fatimah bin Sayyidah Fatimah berarti Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkenal waliullah, cucu Nabi yang punya indera keenam yang sangat luar biasa. Beliau juga pernah sebagai pemimpin madhab, maka terkenal ada madhab Ja'fari atau Zaidi, hampir sama. Jadi Syiah, tapi Syiahnya paling moderat. Itu rata-rata dari Yaman, jadi Ja'far Shadiq. Tapi madhabnya tidak tersebar. Jadi madhab itu sebenarnya akeh, bisa sampai 60-an. Ada As-Sawri, Samarkandi, bahkan Ibnu Jarir At-Tabari itu juga seorang mujtahid, tapi sampai hari ini realitasnya yang madhab berkembang hanya 4. Satu madhab Abu Hanifah, 2 madhab Maliki Imam Malik, yang ketiga Asy-Syafi'i yang mayoritas diikuti orang Indonesia, itu Syafi'i. Sejak dulu Islam masuk Indonesia ini bermadhab Imam Syafi'i, mulai Wali Songo. Hanya akhir-akhir ini saja yang sebagian berubah Imam Samudra itu. Jadi benar-benar melo Imam Syafi'i, pindah Imam Samudra. Ya itulah manusia. Benar-benar ikut yang tidak benar. Ya moga-moga orang-orang yang pernah pindah dari Imam Syafi'i kepada imam yang lain itu kembali ke jalan yang benar. Sebab kalau pindah itu bahaya.
Kita di pesantren kan punya dalil itu, al-intiqal alamatul konyol. Al-intiqal alamatul konyol. Wis bener-bener melok Imam Syafi'i kok pindah Imam Samudra. Ya, enggak bener. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq dawuh ada hubungannya dengan ghadab. Al-ghadabu miftahu kulli syarrin, bahwa marah, muring-muring, nesu, ya, iku kuncine segala kejelekan. Miftah, kunci segala syar itu dimulai dari ghadab, marah. Kajian-kajian secara psikologis, ilmu jiwa, orang yang sedang marah itu akal sehatnya tinggal 10%. Jadi ya gampangane wong sedang marah itu sak piring ya karek sak sendok lah kira-kira. Atau sak piring kurang sak sendok. Jadi kalau tinggal 10% kan bahaya. Setengah enggak waras toh. Wong akalnya hilang ya. Jadi betul beliau dawuh al-ghadab miftahu kulli syarrin. Itulah Sayyid Ja'far Shadiq yang beberapa riwayat punya indera keenam yang intuisinya kuat. Jadi setiap musim haji mesti di Masjid Makkah itu, Masjidil Haram, mesti neng buri dewi dan nangis, sehingga sering ditatangi orang-orang Islam, panjenengan cucu Rasulullah, kenapa kok nangis? Lo itu lo orang sedang tawaf, sa'i, sedang takbir, tahmid, tahlil, ya kok malah sampean nangis? Jawaban beliau mengejutkan. Langgih toh, yang membuat saya nangis itu yang saya lihat orang yang sedang tawaf itu wujudnya bukan orang. Saya lihat dari sini itu babi, asu, celeng, tikus, itu wedus, itu coba lihat itu onta. Jadi beliau sangat memahami bahwa yang sedang haji dan umroh itu berarti niate enggak krono Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang paling sulit ikhlasnya adalah ibadah haji. Bahwa sholat harus ikhlas, iya. Poso ikhlas ya, zakat infak ikhlas ya, tapi di Quran kan lillahnya kan ndak disambung langsung, ndak digandeng langsung, tapi haji umroh kan mubasyarah langsung, wa atimul hajja wal umrota, lilaiku gandeng mubasyarah. Ada ayat yang lain, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena beliau waliullah, maka ukuran ya surga neraka orang itu bukan karena haji. Makanya sebenarnya kita sedih kalau orang harus haji berulang-ulang. Haji Nabi hanya sekali, umrohnya 4 kali. Ada orang, saya selalu mengingatkan, kita ini kan ikut Nabi, tiap bulan kok umroh, tiap bulan umroh, kok duit akeh banget. Mampir Amerika, mampir Turki, lah tonggone sing melarat si akeh. Kan harus menjadi prioritas, harta sekian banyaknya diberikan pada tonggone sing fakir miskin. Anak ya, yatim, rondo-rondo garing.
Lah rondo teles kan siji, rondo sugih, lah rondo garing rondo melarat-melarat. Ya, daripada tinggi umroh di sodakohne ya, arek-arek TV 9 ya dikene cakman CS kan barokah tok malah. Ya karena apa? Karena Nabi memberi contoh hanya 4 kali, haji itu sekali. Lah haji kok berulang-ulang itu dalilnya ora enek. Padahal kita selalu mengatakan kita itu harus ikut Rasulullah. Prakteknya ikut sopo. Jadi saya Ja'far Shadiq itu betul. Kita itu tawaf sa'i tapi niatnya ndak krono Allah. Bahaya tuh. Wa qala ba'dul ansor. Ada ulama-ulama Madinah berarti dawuh Rasul khumki al-khiddah. Jadi pokok sumber humkun itu kumprung itu goblok banget, idiot, itu keras, khiddah, kerasnya hati, ya itu menjadi sumber segala ketololan, kegoblokan, ya keras. Lah orang keras hati kan masih gampang marah, karena orang marah itu dimulai dari hati yang panas. Karena sebenarnya orang marah itu sifat-sifat iblis diawali dari kesombongan yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Pada diperintah Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kan kesombongan. Makanya di Quran disebut iblis tidak sujud itu memang aba wastakbaro. Aba itu membangkang perintah Gusti Allah, maksiat, durhaka. Wastakbaro takabur. Lu iblis kafir, gimana iblis kafir di surga dengan Allah? Kalau iblis itu kafir dalam pengertian enggak percaya wujud Gusti Allah, lu bersama Gusti Allah di surga mbak malaikat dan Nabi Adam. Padahal selama ini kita itu iblis kafir laknatullah. Ya harus disaring ulang, ngomong seperti itu tidak betul. Sehingga bisa kita simpulkan dari aba wastakbaro itu yang paling dipuji Gusti Allah sebenarnya takabur itu. Dari takabur berakibat kufrun nikmah, ngufuri, ngingkari nikmati Gusti Allah. Maka kegoblokan itu sumbernya adalah kekerasan hati, terus marah. Wa qaiduhu al-ghadab, lah hati yang keras yang disebut Quran faddun ghalidul qalbi itu. Faddun itu kan kasar, ghalidul qalbi atine kaku. Kan Nabi itu kalau kaku, kasar, itu turun ayat, Muhammad kalau kamu kasar terhadap orang lain dan hatimu keras, orang lari dari kamu, lakfadu min haulik. Ya disinilah para ulama, juru dakwah, kita sebagai follower, pengikut Rasulullah ya jangan mudah ya marah, jangan sampai kasar. Yang lebih halus, orang kalau halus itu malah diperhitungkan orang. Air tenang menghanyutkan. Itu wong kalem. Dene arek wedok kalem. Itu malah membuat laki-laki bingung. Wah, kira wis ayu, ya pinter, meneng, wah kena di calon
Pak Uda wis duwe. Tapi sekali lagi urusan kawin derek Kanjeng Nabi boleh karena cantiknya, boleh karena kekayaannya, hartanya, boleh karena nasabnya, harus didahulukan agamane, akhlake. Fadfar lidzatiddin. Ayu gatalno ati nggih apa. Waman radhiya bil jahli, tapi jadi al-khumku tadi kan kumprung itu sangat goblok. Bahasa Imam Ghazali itu sering ya, kumprung, bahasa lama kumprung itu sekarang ya idiot. Waman la sapa radhiya kang ridho sapa wong bil jahli kan goblok, sangat goblok, apalagi istagna rumangsa cukup anil hilmi. Hilmi itu aris itu sabar. Jadi orang kok nggak iso sabar berarti goblok, kesimpulannya kan adalah tidak hanya lek jahlun kan goblok biasa, tapi lek al-khumku tadi itu sangat goblok. Saya sering buat istilah GBL alias guo blok. Jahula seperti Al-Quran ketika bumi alam raya ini ya diserahkan gunung, matahari semua. Fa'abaina ayyahmilnaha. Gunung gede kamu bisa ngatur bumi? Mboten saged Gusti, abot. Langit, matahari semua ada. Malaikat enggak, apalagi setan. Wa hamalahal insan, amanah ngatur bumi ini akhirnya Nabi Adam yang sanggup. Innahu kana dzuluman jahula. Lek dzalimun, dzalim biasa, lek dzulumun itu sangat dzalim, sigat mubalaghah. Jahilun goblok, lek jahulun. Lah penafsiran gimana? Yaitu manusia-manusia yang tidak amanu wa amilus sholihah, yang tidak berperilaku, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Ndak iso ngatur bumi ruwet. Jadi bumi sekarang itu ruwet karena pemimpinnya pemimpin sakarepe dhewe. Yang mesin ing ngarsa sung tulodo, ing ngarsa golek bondo. Mestinya pemimpin itu kan memberi teladan, uswatun teori. Tapi prakteknya sekarang ing ngarsa golek bondo. Ing matiyo anjengkano tutwuri dadi rakyat di belakang hamedeni dadi kendruwo. Demo ini memperjuangkan aspirasi betul gak apa-apa. Lek demo ini krono amplop kan gak bener. Jadi memang Quran nyebut manusia-manusia yang paling dolim, paling goblok ketika dia tidak mimpin bumi, tidak menggunakan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah itu diutus bukan untuk menegakkan hukum, pada dasarnya esensinya liutamima makarimal akhlak. Saya selalu mengulang-ulang karena masih banyak dianggap hukum itu lebih penting daripada akhlak. Tidak bisa. Apapun harus dibantah karena Nabi ini hadisnya liutamima makarimal akhlak. Sopo sing nemu hadis liutamima makarimal ahkam, tidak ada. Itu artinya akhlak itu harus diarus utamakan daripada hukum. Lah, akhlak itu sama dengan kepribadian yang sempurna. Makanya Allah kalau ingin ngatur dunia, Nabi itu sudah amanah, tidak gampang marah, tidak gampang putus asa, bisa ngatur bumi agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang
gemah ripah loh jinawi apasir wukir toto tentrem karto raharjo joyo joyo wijayanti nir ing sambikala. Nah, ini dalang wayang lah ngono. Ya, jarang-jarang sing iso ngono iku. Ya. Wal khilmu zainun, sebaliknya khilmu itu ya sabar, orang yang sabar, rendah hati, perilakunya lebih soft, lembut. Soft itu loh, tidak keras, hard. Kita kan ada software, ada hardware, ada perangkat keras, perangkat lunak. Harus soft orang itu yang kalem, ya. Istilahnya orang di Jawa ini alon-alon, waton kelakon. Itu bahasa Inggrisnya ternyata ada, slow but sure. Sama. Di pepatah Arab juga fit ta'anis salama wa fil ajalah an-nadama. Tergesa-gesa itu fit ta'anis salama, jadi pelan-pelan, itu selamat. Wa fil ajalah, tergesa-gesa itu akan ada penyesalan. Sing repot le alon-alon tapi ndak kelakon. Kok suwi luruse alon-alon alon-alon wae. Le alon-alon kelakon ora apa-apa, sing le alon-alon tapi ora, lha itu yang bahaya. Lu Kamal tuh meh mari kata. Endi Kamal ora tau ketok itu neng kamar gak metu iku nggarap apa turu ya. Wa manfaatun manfaat, jadi kayak Rasulullah itu ndak tergesa-gesa ya, manfaatnya lebih besar. Wa jahlu shinun, kebodohan itu adalah celah-celah itu ya elek, celah, dicela. Shin gede. Wa madrah, bahaya, kegoblokan. Artinya yang dimaksud goblok dalam konteks ini adalah gampang marah gitu. Dalam konteks ini al-jahlu itu orang yang mudah marah ya itulah. Wa sukutu lan utai meneng an jawabil ahmak, saking jawab orang yang paling kumprung, paling goblok. Jawabu iku jawabu. Jadi kalau ada orang goblok marah kepada kita diam saja, tidak usah ikut gitu loh. Jadi kalau wasukutu an jawabil ahmak, jawabu. Jadi ahmak itu orang yang paling goblok, idiot, yang paling GBL tadi goblok. Apa? Diam. Kayak Rasulullah. Ya. Jadi dikatakan rojulun majnun, Nabi diem aja. Memang perintahnya Quran itu orang goblok. Idza khotabahumul jahilun salama. Jadi orang goblok-goblok nggak caci maki kamu Muhammad sebagai orang gila, salama, dada. IGP emangnya gue pikirin, enggak usah dipikir. Noreken. Jangan, enggak usah marah. Lah, itu yang sulit. Rasulullah bisa. Nabi Musa aja enggak bisa. Kalah sabari dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita hari-hari ini sedang cerita Korun dengan Nabi Musa itu toh. Jadi Korun itu ibnu ammi kan gitu, anak paman Nabi Musa, berarti kan sepupu, sepaha. Sepupu berarti kan sepaha. Jadi minta dongo sugih, bareng sugih kekayaannya sudah sangat luar biasa, tak kabur. Bahkan berusaha menjatuhkan martabat Nabi Musa agar orang menganggap, meyakini sing Nabi yang benar bukan Nabi Musa tapi Korun. Puncak kekurangan ajaran Korun ketika
ada fulanah gawiyah, perempuan nakal, ya pelacur lah, sundel, ya apalagi begenggek, ya. Ya. Jadi kayak Nabi tidak pernah marah. Dikatakan Muhammad harus dibunuh orang buta di depan masjid Madinah, itu di depan masjid Rasulullah kan orang buta itu yang riwayat kisah sangat terkenal. Muhammad harus dibunuh, kurang ajar. Nabi malah memberi makan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Saya kadang bayang nih, Muhammad harus dibunuh, monggo dahar dhisik. Makan, mari mangan, Muhammad harus dibunuh, makan siang. Sabar ya Kanjeng Nabi, sampailah Nabi wafat. Lah Abu Bakar ingin meneruskan akhlak yang baik itu. Pertama kali memberi makan pagi sudah ditampar sama orang buta itu. Kamu siapa? Orang yang menyuapi aku tiap hari pagi siang sore, ini orangnya halus, sama kasar banget. Abu Bakar akhirnya ngaku, orangnya sudah meninggal. Loh sopo iku? Loh dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ngeblak wong iku pingsan. Setelah siuman langsung syahadat. Itulah. Ya. Kesabaran itu menghasilkan. Ya, akhirnya masuk Islam. Nabi selalu begitu. Nah, disinilah menghadapi orang-orang seperti itu, jawabannya diem, asukut. Maka disinilah ada istilah asukut as-salamah, diem itu adalah keselamatan. Wa qala Hasan, Hasan Basri. Kalau disebut Hasan di sini adalah Hasan seorang tabi'in besar. Tidak ketemu Rasulullah, tapi masih ketemu para sahabat. Hasan Basri, aslinya Basrah. Ya, tidak salah, dia ini pernah diikutkan keluarga Rasulullah. Jadi bertemu hidupnya bersama sahabat, Nabi sudah wafat. Makanya sangat terkenal. Termasuk 60 tabiin besar yang menurut para ulama ahli tafsir boleh menafsirkan Quran. Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, Mujahid bin Jubair. Boleh. Tapi Imam Abu Hanifah sudah tabiin kedua. Beliau tidak berani menafsirkan Quran. Imam Asy-Syafi'i bisa tabiin ketiga. Kita juga tabiin yang sudah ke berapa lah. Sekarang kan Hijriyah 1400, katakan dibagi satu generasi 60. Kita ini ya tabiin. Sudah tabiin ke berapa gitu sudah. Tidak boleh menafsir Quran kalau ada hadis Nabi, memang jangan. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maqdahu minan nar. Sopo yang menafsirkan Quran dengan akalnya, neraka. Ada hadis lain, betul, fa'asoba, tidak boleh. Makanya ayat dengan ayat yang lain. Ayat dengan hadis Nabi, ayat dengan pendapat sahabat, ayat dengan pendapat tabi'in, ini generasi Hasan Basri ini. Ya, yang punya murid Wasil bin Atha, yang akhirnya jawaban Hasan Basri dianggap tidak memuaskan, karena Hasan Basri ini termasuk mufasir biriwayah. Lah, Wasil yang selalu memahami Quran dengan akal. Itulah awal rasionalis Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Karena memisahkan diri dengan Hasan Basri, i'tazala ya'tazilu, orangnya Mu'tazilun. Golongan Mu'tazilah, memisahkan diri gitu loh. Dawe apa? Min alamatil muslim quwwatun fiddin. Muslim yang tanda-tanda muslim yang bagus, yang sempurna, maksudnya agamanya kuat, pemahaman agamanya kuat. Baik dari segi pemahaman, pengamalan sama. Faham tok Quran, faham Islam tapi tidak ngelakoni, kan percuma.
ngomong doang, omdo, omong doang. Karena Allah mengancam kabura maktan indallah antakulu malataf. Allah sangat membenci orang yang ngomong tapi tidak ngelakoni. Ya, akeh tunggale, gampang ngomong gampang lambe gak ono balunge. Lambe ono balunge kan cucu EPT. Lah ini hari ini banyak orang yang ngomong tapi gak ngelakoni. Banyak seperti itu. Wa hazmun filinin. Lah ini ada hubungannya dengan nanti terakhir juga sabar. Salah satu muslim yang kuat sempurna itu ya sabar di belakang. Tapi Hasan Basri orang muslim yang bagus siapa? Tegas tapi lin, juga soft, welas, layina. Kayak Umar bin Khattab itu loh. Orang tegas. Tapi welas asih. Riwayat itulah orang yang sampai 3 hari itu oleh Umar dilihat, mari subuh itu enggak mulai-mulai ndonga. Ya Allah, kalau ya pengen duit akeh ya Allah, duit. Zaman dulu, kalau sekarang mungkin kalau HP anyar, kira-kira begitu. Ya. 3 hari ditakau Umar, saman kok ndonga terus enggak mulai-mulai tolong dino saliat nggih. Ndonga nggih kepengin oleh duit akeh kula. Ndak perlu ikhtiar, bekerja, boten perlu semua donga dikaplok sama Umar. Terus Umar dawuh yang terkenal itu loh, innas sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas perak, tidak ada. Hujan mesti banyu. Hujan turun nandur padi, nandur jagung. Lah hasilnya nandur tadi dibelikan emas dan tapi mari untuk kayak duit sama Umar ini, ayo ndak kerja sana loh. Jadi tegas tapi walas, nggak mentoloan ya. Jadi kasih uang ya Umar, udah ayo kerja kamu. Ndak bisa, harus ikhtiar bekerja apapun, ndak boleh dongotrok. Dikaplok sama Umar, itulah khazmun tapi filinin, tegas tetapi juga welas, lin, lembut, gampang ya, hatinya gampang tergugah kalau ada orang dalam keadaan sulit gitu loh. Artinya nulung asli gitu loh. Dalam bahasa kita ada orang nulung mentung. Ketok menolong tapi sebenarnya mentung, mukul. Ini kemarin NTT yang paling banyak dibawa ke Surabaya, katanya dia akan diberi pekerjaan di Malaysia, Kanada itu ya, dibawa ke Hong Kong, ya, TKW lah. Ternyata dibawa ke Surabaya di NTT perempuan itu. Di Surabaya dijadikan suruh jual apemnya itu. Itu kan kita nulung, udah orang tuanya diberi uang, ditinggali ya. Misalnya 1 juta, wis Pak, anakmu tak golek nih pekerjaan di Surabaya. Bapak ibu tiga duit. Ternyata usut punya usut dia ke Surabaya atau Jakarta dijadikan nyun sewu, imro'ah gawiyah tadi. Ya, fulanah gawiyah yang membuat Nabi Musa tidak sabar kan dia. Jadi perempuan tadi pidato, saudara-saudara, saya ini baru selingkuh dengan Nabi Musa, saya baru selingkuh Nabi Musa. Akhirnya orang kumpul semua. Nabi Musa hilang kesabarannya. Ditanya kemudian, fulana, betul kamu berselingkuh dengan saya? Oh mboten. Di depan koron dan suruh pengikutnya 90.000 itu. Yang betul saya ini dikasih emas, jadi bokor, jadi ember emas, isinya emas. Arwin Nabi Musa kharra sajidan, Nabi Musa tersungkur, ya pingsan, setelah siuman Nabi Musa, ya Allah, Nabi Musa kan rodok kereng banyak. Ya Allah, saya ini kan Nabi panjenengan, kalau panjenengan masih ngaku ya saya sebagai Rasul panjenengan,
Saya minta Korun harus ditenggelamkan, diblesno ning bumi. Ya itu akhirnya fakhosafa, diblesno. Ketika nyampe lutut, seluruh pengikutnya, hartanya, Musa, tolong, nggak bisa, udah terus, bumi terus ditelan. Itulah Korun. Ya, akhirnya menjadi bahasa Indonesia harta karun. Karun itu dari korun gitu loh. Orang yang mendapat harta yang banyak sering disebut harta karun. Kata karun itu dari korun gitu loh. Ya. Batajammul fi faqah. Berhias waktu butuh, waktu melarat. Jadi walaupun enggak duit tapi tetap ini sama dengan Nabi itu, walaupun kamu susah jangan kamu tunjukkan susahnya. Walaupun kamu itu sedang melarat tapi jangan kau tunjukkan kemelaratanmu, tetap berhiaslah, tetap jangan malah menggunakan pakaian yang robek-robek supaya orang kasihan, tidak perlu dengan begitu. Wa ihsanun fi rufaqaihi, dia berbuat baik terhadap konco-koncone. Rufaqah dalam keadaan kekancan ya, sesama teman harus saling menyayangi. Nah ini yang dimaksud wasobrun fi syiddah. Di antara ciri muslim yang bagus ya, walaupun keadaan syiddah itu kan rekoso. Di sini syiddah itu rekoso, kesulitan lah. Apa bahasa Indonesia begitu ya. Rekoso itu ya dalam keadaan sulit, ya, tapi tetap sabar, ya, sabar, ya, memang gimana? Manusia itu kan diciptakan Allah dengan serba kekurangan, ya, sangat kurang, ya, makanya kalau tidak kurang, tidak menerima kekurangan yang ada bisa stres. Makanya data hari ini yang saya selalu mengulang-ulang, saya cek lagi betul WHO bahwa orang bunuh diri, ya, itu setengah menit, 31 detik, itu ada orang bunuh diri. Berarti kan kurang sabar. Malah di Amerika, di Eropa, yang bunuh diri itu yang lebih banyak anak yang baru lulus S1. Tidak segera mendapatkan pekerjaan. Karena rata-rata orang barat itu hanya akal, karena akal tidak mau menyelesaikan, bunuh diri. Lah Indonesia termasuk negara yang paling sedikit bunuh dirinya, alhamdulillah. Jadi di Indonesia 1 kok dibanding 5. Mengapa? Ya karena orang stres itu kan enggak antara get dan want-nya itu kan enggak bodoh. Want-nya ingin 100, duit misalnya sehari ingin 100.000. Allah memberi selawe. Dia enggak mau nerima, qanaah, mesti stres. Makanya Sayyidina Ali itu kan zuhud akhirnya. Az-zuhdu itu ada hubungan dengan qanaah. Menerima apa adanya setelah taksirul amal wa ikhlasul amal. Jadi ngurangi keinginan. Orang kalau keinginannya tinggi tapi ternyata tidak sukses, kan bisa stres. Seperti setiap ada pemilu, ya pengen jadi anggota DPR, dodol sawah. Entek 500 juta, ora dadi mesti stres. Ya. Makanya enggak usah jadi DPR. DPR yang asli aja. DPR asli itu dinas pengajian rutin. Wah, itu asli. Para ilmu ulama usul fikih menafsirkan, memahami rahmatal lil alamin itu kan 3 itu. Yang dimaksud rahmatan lil alam itu 1, ayakuna kullu fardin masdar kharin li jama'atihi, bahwa yang dimaksud rahmatan lil alamin masing-masing orang harus menjadi masdar, sumber kebaikan bagi kelompoknya, li jama'ati. 2,
iqamatul adalah bukan menegakkan hukum, keadilan. Bab hukum ditegakkan tapi berlawan dengan keadilan. Seperti hari-hari ini urusan MK itu karena Jokowi kepengen anaknya jadi wakil presiden toh. Ya, akhirnya diduga kuat menjadi mahkamah keluarga misalnya. Ya itulah hukum. Makanya salah. Memang hukum itu tidak boleh didulukan. Nabi dulu orangnya baik, baru diberi ayat. Memang begitu, akhlak. Lah yang ketiga, rahmatal alamin itu adalah tahqiqul maslahah, mewujudkan kemaslahatan. Itulah yang saya sebut kesalehan sosial. Lah, maslahah itu kembali 5 hal itu, 5 hak asasi manusia itu, al-muhafadzah ala-din, menjaga agama, akal, ya, rasio, nasel, keturunan, maka aborsi tidak boleh, kemudian mal, nafs, jiwa, membunuh orang tidak boleh. 5 hak asasi pokok, lah itulah rahmatan lil alamin. Jadi itu penafsiran para ahli usul. Jadi setiap orang menjadi sumber masdar khairi jamaatihi. Nah makanya Imam Sayyidina Ali itu gimana Sayyidina Ali untuk menghilangkan stres? Gampang, kurangi keinginan. Ya. Bendino kepengen bebek, ya sekali-kali tempe ambek terong tok sing murah 9.000 purnama selesai. Kan murah meriah. Ya, itu kan belum naik itu. Ini pekerjaannya Faisal itu ya. Jadi purnama piro 10.000. Kadang sego bungkusan 10.000 selesai sarapan. Kok repot-repot. Ya. Jadi qanaah, jadi ngurangi keinginan. Masa bedino oh bebek. Mari bebek rawon setan. Maro rawon setan bakso ndak sing bakso beranak. Ndak usah lah. Jadi ya apa yang ada, qanaah itulah. Jadi Sayyidina Ali pernah ditanya, jadi bagaimana mengurangi stres itulah. Taksirul amal ya wa ikhlasul amal. Jadi ngurangi keinginan. Kalau kita ndak ngurangi keinginan kita bisa stres. Ya. Diturunkan. Jadi won-nya keinginan itu diturunkan. Disesuaikan dengan get-nya. Ya. Kalau kita mau qanaah seperti itu enak. Ya. Lah, maka itulah manusia khuliqad dhaifa, memang diciptakan dalam keadaan lemah, kekurangan, dibatasi Allah, diperlukan kesabaran. Lah sabar itulah menurut Hasan Basri salah satu daripada ciri-ciri muslim yang bagus itu sabar dan macamnya tadi ya. Kemudian wala yahlibuhul ghadab. Jangan pernah marah memimpin jiwa kita. Wala tasma fil hamiyah. Demikian juga hamiyah itu panas hati, huma. Wala taghlibu syahwah, jangan sampai kita dikalahkan oleh syahwat kita. Tapi sebenarnya dimaksud syahwat di sini yang maksud syahwat yang jelek. Jadi sekali lagi di dalam Quran ya, ada 5 macam nafsu. Ini kan nafsu itu. Syahwat dimaksudkan kan nafsu amarah. Jadi jiwa yang cenderungannya elek. Mau lah maling, main, maton, mentem, madat. Madat itu narkoba. Maling, main, maton, mendem, madat. Ya, ya. Lah, nafsu yang paling disinggung Allah nafsul mutmainnah, yang artinya tenang. Segala sesuatu kita yang kita terima ya tetap Allah, 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 Allah. Pas mari komah duwe akeh ya Allah, Allah, Allah. Kok kirimane durung teko ya tetap Allah, Allah, Allah. Ketika duwe akeh mangan bebek sing sambel enak iku ya tetap Allah, Allah, Allah. Tapi ketika iso tempe purnama ya tetap Allah, Allah.
Lah di antara nafsul ammarah mutmainnah itu ada tiga. Satu nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu jiwa yang ketika sampai berbuat jelek segera tobat, itu lawamah. Terus nafsul mulhamah, nafsu itu sebenarnya kan fungsi daripada hati. Ketika sudah akan berbuat jelek, tidak jadi gitu loh. Sudah terilhami. Wah iki ono HP. Wah iki didol kene. Loh, kan tidak boleh aku mencuri. Itu pasti wae koncoku dhewe. Ndak situ dilaporne pengurus misalnya. Lah itu nafsu yang terilham. Lah yang ketiga, yang kelima adalah nafsul khayawaniyah. Ada orang yang seperti binatang lah nafsul khayawaniyah itu. Ya, uripnya hanya seperti binatang, growing on food. Makan. Ya pokoknya itu bahasa Surabaya yang cocok iki, lek sing puting beliung diterjemahkan pentil muter-muter gak cocok aku. Munyer-munyer muter-muter. Lek ini cocok. Nafsu khayawaniyah itu yang melek, nyekek. Jadi orang hidupnya melek, nyekek. Mari mangan kan dibuang, nelek. Mari dibuang golek maneh, tolek. Ya, melek, nyekek, nelek, tolek. Melek, nyekek, nelek, tolek, akhirnya mate. Itu nafsul khayawaniyah, binatang. Lah yang paling disentuh Allah nafsul mutmainnah. Dan itu harus lingkungan karena fa'alhamaha fujuraha. Manusia itu antara kecenderungan berbuat baik elek itu kan sama. Antara fujur berbuat jelek takwa sama. Maka sebenarnya ayat itu memerintahkan kita agar menciptakan lingkungan yang baik. Karena hakikatnya manusia dilahirkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kok menjadi jelek karena lingkungan. Lah kembali dengan semua ilmuwan barat mengatakan ilmuwan barat manusia itu jelek. Bisa menjadi baik karena lingkungan. Sigmund Freud itu yang ahli psikologi analisis ditanya, Freud siapa manusia? Orang jahat. Semua ilmuwan barat mulai Darwin yang mengatakan dari kera, Toynbee, Immanuel Kant, Freud ini mengatakan semua manusia jahat. Dan setelah diteliti, mengapa ilmuwan barat itu semua mengatakan manusia jelek, baik karena lingkungan. Ternyata walaupun mereka agamanya katakan tidak kuat, Nasrani tapi kan tidak kuat, bahwa mereka masih yakin dosa waris. Jadi orang lahir ke dunia ini sudah membawa dosa waris. Ya Islam coro kita Islam KTP lah. Islam KTP itu ya Islam tapi tidak pernah sholat, atau sholat tapi tidak sehari 5 kali tapi 5 hari sekali, atau bahkan setahun hanya 2 kali. Enggak poso Ramadan juga poso, sing penting melok riyo. Ya itu ada model-model begitu. Wa yang surul madlum, dia juga suka menolong orang yang didolimi dan seterusnya. Wallahu a'lam.